Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berlimpah rahmatnya kita dapat kembali hadir berkumpul dalam ruang kelas dalam kegiatan destinasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak di SD Negeri 02 Pontianak Timur. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 2 Pontianak Timur Ibu Sarmi SPDSD, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha dan perpustakaan SD Negeri 2 Pontianak Timur. Baiklah, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Gopaludin Haris. Kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nama berbincang sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi Salat nanti kita ini wa ala alihi wa sahbihi Syaitan Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdan yatimman wa mukafirin bihi wa rabbana wa hamdulillah wa bihamdihi kalimatan sultan Muhammad sallallahu Terima kasih atas pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Gopaludin Haris. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Kepala SD Negeri 2 Pontianak Timur kepada Ibu Sarmi SPDSD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembawa acara yang memberikan waktu untuk saya untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Trini yang telah mengadakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah SDN 02 Pontianak Timur. Terima kasih juga untuk Dewan Guru yang mana telah mengikuti acara yang akan diadakan Bu Dewi ini selaku untuk pemenang tugas pemenang tugas sebagai penggerak. Nah, untuk kedepannya dengan adanya destinasi budaya positif ini akan lebih baik lagi di SDN 02 Pontianak Timur. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dengan wajah yang ceria untuk mengikuti kegiatan ini. Tak lupa
ada salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, pengikut dan para sahabatnya sehingga nantinya kita di akhir zaman kita mendapatkan syafaat dunia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya menyambut baik dengan adanya kegiatan diseminasi untuk budaya positif di sekolah kita tercinta ini merupakan bentuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 karena di depannya nanti masih ada angkatan 8, 9, 10 yang baru. Ya, jadi untuk angkatan 7 ini harus melampirkan aksi bukti nyata, itu aksi nyata apa yang dilakukan dengan guru penggerak ini. Nah, karena apa? Karena guru penggerak ini selain dia menggerakkan di sekolah sendiri, juga dia harus bisa mengembangkan diri untuk pribadi dan untuk kemajuan anak peserta didik kita ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Mbak Bu Rini ini sudah mau mengikuti penyeleksian dalam seleksi guru penggerak dan akhirnya lulus. Nah, ini masih dalam proses ya, masih dalam proses. Nah, semoga kita doakan apa yang menjadi cita-cita dari Bu Rini ini untuk mengembangkan diri sekolah kita ini bisa terwujud, bisa berhasil dengan maksimal. Dan nanti ke depannya saya sarankan juga untuk guru-guru yang lain tidak memandang honor PNS atau PCLP atau P3K, semua boleh mengikuti seleksi guru penggerak dengan masa kerja 5 tahun. Nah, kalau sudah masa kerja 5 tahun itu boleh mengikuti seleksi guru penggerak. Tetapi memang guru penggerak itu ya super dia banyak kegiatannya, tetapi kegiatannya itu kegiatan yang positif, yang banyak membangun untuk anak-anak didik kita, memajukan bangsa, mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, di sini Bu Eri juga baru dalam proses ya Bu Eri ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan Bu Eri juga nantinya lulus dengan hasil yang maksimal sehingga kita ini ada 2 guru penggerak yang bisa mengembangkan, memajukan SD 02 Pontianak Timur ini. Untuk yang lain-lain nanti kemarin saya suruh juga Bu Maura, Bu Yasna atau yang lain juga mengikuti, cuma mungkin masa kerja kalau Bu Maura belum ya. Tapi kalau Bu Yasna mungkin karena masa kerja pada saat honor itu diperhitungkan. Jadi kalau memang berminat, karena Bu Yasna ini merupakan jantung dari sekolah SDN 02 memegang bos itu ya, mungkin nanti boleh kalau setelah saya pensiun boleh mengundurkan diri bos. Jadi 5 tahun 4 tahun itu enggak 4 tahun itu enggak ya. Jadi nanti bisa. Jadi untuk kedepannya dengan adanya guru-guru penggerak ini, sekolah SDN 02 akan meningkat prestasinya, baik prestasi dalam akademik ataupun olahraga atau seni. Jadi kita bisa ikut tampil, bukan hanya kita sebagai penonton, tetapi kita juga ingin ingin memperlihatkan itu prestasi SDN 02 yang kita tidak usah cerita yang ini ya. Yang penting kita yang bagus kita lanjutkan, yang kurang kita benahi, kita perbaiki bersama-sama. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kerjasama. Dengan adanya kerjasama, insya Allah kita bisa berprestasi. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti kegiatannya lancar. Untuk kegiatan hari ini
saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sari SPDSD yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita dengarkan definisi budaya positif oleh calon penggerak angkatan 7 Kota Pontianak, yaitu Ibu Marini SPD. Kepada Bu Marini saya persilakan. Boleh tepuk tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 2 Pontianak Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf TU dan perpustakaan SD Negeri 2 Pontianak Timur yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungannya, izinnya sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini adalah aksi nyata pemenuhan tugas modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7 yang sedang saya jalani. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, nah biasanya kami di guru penggerak itu ketika akan mengadakan pembelajaran itu selalu membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini saya membuat kesepakatan kelas. Yang pertama adalah fokus. Saya harapkan Bapak Ibu di sini dapat fokus mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah ikhlas. Nah, saya harapkan juga Bapak Ibu ikhlas ya, agar kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk smile ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk senyum ya, hadirkan fokus dan pikirannya sambil tersenyum ya Bapak Ibu. Smile ya Bapak Ibu, menurut penelitian itu kalau kita sering banyak tersenyum itu dapat mengurangi resiko penyakit stroke ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gelas yang kosong. Nanti Bapak Ibu pernah mendengar filosofi gelas yang kosong ya. Nah, jadi kalau gelas yang penuh itu kalau kita isi air maka akan tumpah ya. Tapi jadilah seperti gelas yang kosong yang senantiasa mengosongkan hati dan pikirannya untuk menerima ilmu-ilmu baru. Nah, baik, ini adalah materi-materi budaya positif yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan segitiga restitusi. Nah, apa itu budaya positif? Nah, berbicara tentang budaya
budaya positif. Nah, apa sih yang terbersit di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan ya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semua ya di sini. Ada bapak-bapaknya udah pulang. Ada? Oh Bu itu, Bu Maura. Silakan Bu Maura. Tidak ada jawabannya Bu. Oh ya, mungkin versinya nama yang positif. Ya, baik, terima kasih Bu Maura tanggapannya. Ya Bu Linda silakan. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah sejumlah kegiatan yang mengandung suatu kebiasaan yang bernilai positif. Misalnya, ketika kita di dalam kelas, nah biasanya kan setelah kita baca doa, itu ada untuk kelas ini biasanya 3, 4, 6 itu membaca Al-Quran. Nah, itu merupakan kebiasaan yang positif terhadap nilai agama. Itu menurut saya. Cukup ya, dua. Terima kasih Bu Linda. Oke. Baik, jadi di sini budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab dan penuh hormat. Ya, sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut filosofis Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan, seorang pendidik itu harus dapat menuntun siswa itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar siswa dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Nah, untuk mewujudkan itu perlu yang dinamakan disiplin positif agar dapat mewujudkan budaya positif ini. Nah, kemudian ada lagi filosofis Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar ya Bapak Ibu, yaitu Ing Ngasa, Sung Tulodo, Ing Madya, Manungkokso, dan Tuk Uri Handayani. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita, kemudian kita memberikan semangat dan dari belakang kita memberikan dorongan. Next. Nah, di sini ada pertanyaan pengantin. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, silakan Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya mohon tanggapannya untuk pernyataan berikut ini. Kita mulai dari pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Baik, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Bu Nanda. Menurut saya untuk poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid, itu saya setuju sekali, karena dengan adanya pendidikan disiplin pada usia dini khususnya, itu bisa memberikan pengertian atau pemahaman kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika kita memberikan hukuman, berarti kita memberikan pemahaman kepada mereka. Ketika kita berbuat salah, itu ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi kita harus tahu dulu, hukuman ini diberikan harus sesuai dengan aturan dan prinsip juga. Harus ada kasih sayang juga di situ. Dan yang paling penting itu jangan sampai menjerumus ke fisik atau ke mental anak. Bisa saya kasih contoh, misalnya dengan memberikan hukuman itu arahan atau nasihat, atau dengan kata-kata yang pujian, memberikan contoh yang baik. Dan yang paling penting itu
hukuman yang kita kasih ke mereka itu sesuai dengan usianya, lalu dengan bobot kesalahannya. Dan yang paling penting jangan memberikan hukuman itu di depan orang banyak. Iya, di depan orang lain, karena itu memang sangat mengganggu mental. Terima kasih Bu Nanda jawabannya. Kemudian untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Siapa ya? Ibu yang silakan Bu Desi. Kalau menurut saya pribadi, saya setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Selain meningkatkan disiplin murid, menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif ini dapat memberikan efek jerah kepada peserta didik yang lalai akan tugasnya atau yang lain sebagainya. Terima kasih Bu Desi. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ada yang menanggapi? Ibu Mora mungkin udah senyum-senyum dari tadi ngomong ini ya. Oke, baik, terima kasih. Menurut saya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena dengan kita memberikan penghargaan atau reward kepada murid, itu dapat memicu motivasi belajar mereka, semangat mereka, dan mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang kita berikan. Kemudian dengan memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan kualitas dan semangat belajar murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Mula. Ini pertanyaan pemantik. Kita sambil jalan nanti insya Allah ini akan dijawab ya. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Oke. Nah, yang materi yang pertama ini adalah tentang perubahan paradigma. Nah, di sini kita ada kegiatan ya, ibu-ibu ada kegiatan yang namanya kepala tangan. Jadi di sini nanti kita praktek. Nah, saya akan membagikan sebuah kertas ya. Jadi nanti minta tolong Bu Desi bagikan kertasnya. Kemudian nanti kertas itu Bapak Ibu tulis nama benda, terserah ya mau benda apa saja yang menurut Bapak Ibu benda itu penting, berharga bagi ibu-ibu. Nah, silakan. Jadi kegiatan ini nanti dilakukan secara berpasangan, boleh dengan rekan sebangkunya. Jadi terserah ya Bapak Ibu, benda yang bagi Bapak Ibu itu sangat berharga, sangat penting lah pokoknya, sangat bermakna. Bapak Ibu tulis ya. Kemudian Bapak Ibu sudah boleh hidup, boleh mati, bebas. Oke, sudah. Misalnya SK CPNS-nya yang mungkin yang baru terima SK atau sertifikat tanah, apa saja ya Bapak Ibu ya, bebas menuliskan atau emas misalnya kan, di rumah punya emas, itu menurut Bapak Ibu itu adalah yang berharga. Nah, silakan. Atau anaknya, nah apa saja boleh. Boleh, bukan ya benda ya, pokoknya apa saja lah, tuliskan di kertas. Pokoknya intinya sesuatu itu adalah sesuatu yang penting dan berharga bagi ibu-ibu. Oke, sudah ya. Kemudian letakkan di telapak tangannya ya, dilipat. Kemudian digenggam sekuat tenaga. Nanti bergantian. Nah, rekannya nanti membuka kepala tangannya itu, ya. Nah,
genggam sekuat tenaga. Gantian penulisannya Bu Yesi dengan Bu Linda. Nah, Bu Linda yang membuka terlebih dahulu kepalan tangan Bu Yesi, ya. Buka. Bu Yesi menggenggam sekuat tenaga. Nah, Bu Linda ini boleh sambil membujuk, boleh sambil merayu, ataupun mengiming-iming dengan sesuatu, misalnya dengan uang, misalnya ya. Ayolah Bu Yesi buka kepalan tangannya, nanti saya akan begini. Bagaimana caranya Bu Linda itu merayu tadi supaya Bu Yesi itu membuka kepalan tangannya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tergantung lagi dari Bu Yesi mau atau tidak membuka kepalan tangannya tersebut. Mungkin ya, mungkin ada yang mau membuka, ada yang mau tetap. Nah, tadi misalkan diiming-imingi duit uang 1M misalnya. Ada kemungkinan ya Bapak Ibu, ketika kebutuhan dasar kita ya tidak terpenuhi. Baik, sudah ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Oke. Nah, di sini pertanyaan yang pertama mungkin bagi yang mau membuka. Tadi dari ibu-ibu ada tidak yang mau membuka kepalan tangannya? Nah, ada tidak? Kalau ada yang mau membuka kepalan tangannya, mungkin bisa memberikan alasannya. Atau siapa nih? Bu Eli bisa menanggapi? Ada? Ibu itu tadi Bu Yesi tadi mau nggak buka kepala tangan? Tadi mau buka nggak kepala tangan? Tadi buka, tidak mau ya. Tidak mau. Kalau boleh tahu apa ya Bu Yesi alasannya tidak mau membuka? Mungkin kalau ibarat kata kok misalnya kita ibaratkan dengan hal lain, misalnya mungkin ini kan kalau kayak ini kan ya ini kan yang benda benda yang berharga. Mungkin benda yang berharga ini tidak ke sembarangan orang bisa berikan. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Ibu Yesi. Nah, untuk yang kedua, nah tadi mungkin dari ibu-ibu ada yang tidak mau, ada yang mau membuka, misalnya mau membuka kepala tangannya, ada? Dengan sukarela, misalnya tadi mau membuka kepala tangannya karena sudah dibujuk-bujuk tadi, misalnya kan gitu. Tadi kan yang bujuknya itu Bu pandai gitu kan, hanya mau membuka misalnya. Nah, kalau Bu Reni gimana Bu Reni? Pendapatnya? Tapi kalau dari buka, tapi gimana harganya nggak berharga? Kan kalau berharga kan kita harus mempertahankan. Terima kasih tepuk tangan untuk Bu Reni. Jadi tadi berbeda-beda, ada yang mau membuka, ada yang tidak mau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita? Siapa Ibu? Iya, jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Bergantung dari diri kita sendiri. Bergantung dari kebutuhan dasar kita. Ya, jadi ibu-ibu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu akan banyak sekali hadir pilihan-pilihan yang harus kita putuskan. Ya, dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar kita. Nah, tapi dalam ketika kita memilih, ya akan banyak sekali akan ada misalnya godaan, cobaan, rintangan, bujukan, merayuan, ya dan sebagainya, yang akhirnya yang bisa mempengaruhi keputusan kita tadi. Ya, tapi yang penting kita harus tetap meyakini nilai-nilai kebajikan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada prinsip kita untuk berada di jalur yang benar. Karena bagaimanapun keputusan yang kita ambil saat ini itu akan menentukan ya kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, itu adalah kesimpulan dari kegiatan kepala tangan tadi ya, ibu-ibu.
Nah, kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah pemikiran yang mungkin keliru ya dari teori kontrol. Nah, terkadang ya ibu-ibu, kita sering beranggapan bahwa seorang guru itu berhak mengontrol kondisi siswa. Padahal sebetulnya itu tidak, itu adalah miskonsepsi, itu adalah ilusi ya. Pada kenyataan sebenarnya kita itu tidak dapat mengontrol kondisi siswa. Nah, misalnya Bapak Ibu, ketika kita menyuruh anak untuk melakukan sesuatu ya yang kita perintahkan ya, nah kemudian anak itu mau berubah ya, kita memang melihat dia berubah, tapi sebetulnya itu kita belum tentu dapat mengontrol kondisi siswa. Kita lihat dia berubah karena apa ya, tergantung lagi dari motivasi dari dalam dirinya atau kesadaran dalam dirinya. Bisa saja sewaktu-waktu ketika kita lengah ya, si anak tadi kembali ke perilaku yang kurang baik. Nah, itu yang dimaksud dengan seorang guru berhak mengontrol kondisi siswa, itu adalah sebuah miskonsepsi. Nah, kemudian yang kedua, semua penguatan positif bersifat efektif dan bermanfaat. Nah, ini misalnya ya ibu-ibu, ketika kita memberikan penguatan positif, misalnya kita bilang ke anak seperti ini, ayolah nak, ayolah kamu belajar yang giat ya, kamu sebetulnya anak yang hebat, misalnya seperti itu adalah penguatan positif. Nah, tapi itu belum tentu bersifat efektif dan bermanfaat selama belum ada kesadaran dari dalam dirinya. Jadi kembali lagi ke motivasi dari dalam diri si anak itu ya ibu-ibu. Nah, kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, misalkan kita mengkritik anak di kelas, ketika kita sedang menjelaskan anak-anak, misalnya ada yang ngobrol gitu kan dengan teman sebagainya, kemudian kita mengkritik, kamu ini ibu sedang menjelaskan, kamu juga ikut ngobrol. Kemudian anak itu diam kan, seperti itu. Kemudian atau membuat rasa bersalah, misalnya kita bilang ke anak-anak, ayo anak-anak diam ya, kalian ini kalau ribut, apa kalian tidak kasihan nih sama ibu? Nanti ibu dimarah loh sama kepala sekolah. Kemudian anak pun seketika diam semuanya ya. Nah, apakah itu mampu menguatkan karakter anak? Itu sebetulnya tidak bisa Bapak Ibu. Selama tadi kembali lagi, kalau belum ada kesadaran dalam dirinya, ketika kita tidak ada, anak itu bisa berbuat hal yang seperti tadi lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga sama, ini juga adalah ilusi atau miskonsepsi bahwa sebetulnya orang dewasa itu tidak bisa, tidak berhak memaksa sekalipun kepada siswa, kepada anak ya. Misalkan contoh, nah ketika anak ribut, kita membujuk anak supaya anak diam, anak tidak mau diam, kemudian kita memaksa mereka dengan mengatakan misalnya, anak-anak kalian diam ya, nanti kalau kalian tidak bisa diam, tidak bisa tertib, nanti ibu jemur kalian di halaman. Kita memaksa ya kan, seperti itu. Nah, ketika anak diam ya, saat itu anak diam. Nah, tapi ketika kita misalnya meninggalkan lagi ruangan, bisa saja anak akan kembali ribut karena tadi kita memaksa, kita tidak menanamkan kesadaran dalam diri si anak itu. Lanjut. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi sebelumnya kita itu berada di paradigma stimulus kontrol respon. Nah, siapa sih sesungguhnya yang memegang kontrol? Yang pertama, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi, ibu-ibu, kita itu sebetulnya tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tapi yang bisa kita lakukan adalah memahami. Kemudian yang kedua,
perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi ibu-ibu ini contohnya misalkan, nah ketika anak melakukan kesalahan, nah itu jangan langsung kita marah-marah ya ibu-ibu, karena berdasarkan teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku positif ataupun perilaku negatif. Harusnya kita tanya dulu nih, kenapa dia melakukan ini, kita cari tahu dulu alasannya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini tadi seperti kegiatan kepantangan kita tadi yang sudah dilakukan ya Ibu. Kita lanjutkan yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tergantung tadi motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ketika kita anak-anak itu melakukan kesalahan, kita bujuk dia, kemudian anak itu tidak mau berubah, kemudian kita paksa dia, itu adalah stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, kita harus mengadakan kolaborasi ya Bapak Ibu dengan anak. Ketika anak salah, kita komunikasikan dengan baik-baik, kita tanya baik-baik ya, atau kita buat konsensus. Konsensus di sini adalah kesepakatan dengan anak. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak itu melakukan kesalahan, ya kita itu jangan mengajak anak itu kalah, kita yang menang. Tapi bagaimana kita harus bisa membuat model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar win-win solution. Nah jadi anak menang, kita pun menang. Nah seperti itu. Misalnya kalau anak melakukan kesalahan, kita ajak dia berkomunikasi, ya kita ajak dia untuk memperbaiki kesalahannya, supaya dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ya, jadi ketika dia salah, dia tidak mencap dirinya adalah manusia yang gagal seperti itu. Jadi kita buat dia siswa menang, kita pun menang. Dengan dia tadi terbangun rasa tanggung jawabnya atas kesalahan yang dilakukannya. Jadi ketika dia berbuat salah, itu adalah dia itu berproses bagaimana dia untuk memperbaiki kesalahannya, dan dia sendiri yang mencari dan menemukan solusinya seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin, kita sering sekali ya mendengar kata disiplin itu identik dengan aturan, sanksi, atau tata tertib. Sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Awal pembentukan kata disiplin itu adalah disiplin diri. Disiplin diri itu mengacu pada meyakini nilai-nilai yang diyakininya. Jadi Bapak Ibu-ibu, disiplin diri ini adalah pada saat anak memiliki kesadaran dalam dirinya, ya, memiliki pada saat anak itu meyakini nilai-nilai yang diyakininya. Nah, jadi dengan melakukan disiplin diri, maka terbentuklah disiplin positif. Ya Bapak Ibu, misalnya nih, anak-anak itu masuknya jam 7 kurang 10. Jam 7 kurang 10 anak-anak sudah berada di sekolah. Nah, apakah Ibu yakin bahwa anak-anak yang masuk jam 7 kurang 10 ini ya sudah memiliki kesadaran dalam dirinya, sudah memiliki motivasi di dalam dirinya? Kira bagaimana Bu Yasmin? Apakah ketika kita melihat anak-anak ini, apakah kita yakin bahwa dia masuk jam 7 kurang 10 itu karena kesadaran? Atau mungkin karena dia takut dihukum, ya kan? Takut dimarah oleh gurunya, atau karena
intrinsik. Berarti dia belum memiliki yang dinamakan disiplin positif. Jadi disiplin positif atau disiplin diri itu ibu-ibu bukan yang anak-anak yang taat sama aturan, ya, bukan yang berkaitan tadi dengan sanksi, tata tertib, bukan Bapak Ibu. Tetapi tadi ketika anak meyakini nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, anak itu memiliki motivasi intrinsik. Jadi sebagai seorang pendidik, ibu-ibu, nah tujuan kita ini adalah bagaimana menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri atau disiplin positif, ya, di mana perilakunya itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau motivasi intrinsik, ya, sehingga menjadi siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Oke. Baik, masih semangat nih ibu-ibu? Semangat ya, insya Allah. Oke, kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini artinya nilai-nilai yang baik-baik, ibu ya, seperti saling menghormati, saling menghargai, ya, kejujuran dan sebagainya. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga lebih menggerakkan. Jadi ibu-ibu, tadi ketika kita ingin mewujudkan budaya positif, kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, tadi dengan sikap saling menghormati, misalnya contohnya ya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, ya. Tentunya ibu-ibu sudah tahu ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang merupakan tujuan dari pendidikan nasional kita untuk membentuk generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, kita ini dulu ya, speaking supaya tidak ngantuk ya. Bisa Bu Devi? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar. Nah,
Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Jadi ya ibu-ibu, ketika anak itu berperilaku yang tidak sesuai, itu biasanya ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia itu termasuk kebutuhan kita ya ibu-ibu, kebutuhan anak didik kita juga ya. Jadi yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua kebutuhan akan penguasaan, yang ketiga kebutuhan akan kebebasan, yang keempat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup itu atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, misalnya di kelas nih ibu-ibu, pernah ada ibu-ibu ada muridnya yang ketika ibu-ibu lagi menjelaskan, ada yang tidur-tiduran, ada yang malas-malasan, ada tak ibu-ibu? Nah, biasanya menghadapi anak yang seperti ini bagaimana ibu-ibu? Dimarahin langsung ya, ditegur ya baik-baik ya, memang saat seperti itu ya ibu ya. Jadi kita tegur, kita tanya baik-baik ya. Nah sahabat remaja dia ini tidur-tiduran, mungkin mungkin karena di rumah dia kebanjiran rumahnya misalnya ya, atau mungkin ada dia sedang karena tadi itu pagi dia tidak sempat sarapan misalnya, jadi dia lemas, dia tidak semangat belajar, atau mungkin karena kesehatannya terganggu. Jadi perlu kita tanya ya ibu-ibu ya. Nah, kalau kebutuhannya masih ada yang tidak terpenuhi, maka dia berperilaku seperti itu ya. Nah ini tadi kebutuhan akan bertahan hidupnya itu yang tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua kebutuhan kasih sayang dan diterima atau belonging and love, yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini juga ada enggak ibu-ibu di kelas, murid ibu-ibu yang suka ngacau kawannya, suka ganggu kawannya ya, terus dia suka main di kelas ketika kita lagi menjelaskan, ada enggak ibu-ibu? Nah biasanya menghadapi murid ibu-ibu yang seperti ini bagaimana? Ditegur ya, enggak marah kan ibu ya, atau dikeluarkan dari kelas, enggak kan? Alhamdulillah ya. Jadi memang harusnya seperti itu ya ibu. Biasanya murid yang seperti itu tuh ibu-ibu ya, biasanya murid kita yang di rumahnya untuk kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Biasanya orang tuanya sibuk bekerja, jadi enggak kurang perhatian ke anaknya. Atau orang tuanya yang berpisah, biasanya dia orang ibunya kemana, ada ya ibu ya, atau bapaknya kemana, si anaknya tinggal sama neneknya. Jadi dia ini kurang perhatian. Jadi di sekolah ini dia berusaha cari perhatian ke kawannya, perhatian dari gurunya. Jadi kasihan kita kalau kita harus marah-marah lagi ke dia. Jadi kita harus bersabar ya ibu menghadapi perilaku murid yang seperti ini. Kemudian kebutuhan penguasaan atau power, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui prestasinya, dan keterampilan didengar dan mendengar. Biasanya ada nggak ibu di kelas murid ibu-ibu itu yang pengennya dia yang didengar, pengennya dia itu ingin maju ke depan gitu ya, pengennya dia itu memimpin kawan-kawannya, ada nggak ibu? Nah biasanya anak-anak yang seperti ini itu dia dominan kebutuhan penguasaannya. Dia itu pengen diakui, dia pengen didengar, dia pengen dihargai. Nah jadi seperti anak hadapi perlu sering kita berikan penguatan positif ya ibu-ibu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, ingin banyak bergerak-gerak, mencoba-coba, senang mencoba hal baru. Nah ibu-ibu seperti yang kita tahu bahwa gaya belajar anak itu ada 3 ya ibu-ibu. Yang pertama audio, kemudian visual, yang ketiga kinestetik. Nah biasanya
kinestetik ini, kalau kita mengajar, kita itu hanya dengan metode ceramah, pasti akan merasa bosan ya ibu-ibu. Karena dia itu biasanya bergerak, biasanya muter-muter, terus kita suruh diam, dia tidak boleh bergerak gitu kan. Nah baru nanti dia bergerak ke tempat temannya, nanti baru dia sering izin ke belakang, kita pun ngomel-ngomel ya ibu-ibu, kita pun marah-marah nih. Nah sebenarnya ini dia ini dominan, kebutuhan akan kebebasannya. Nah untuk itu sebagai guru itu kita harus inovatif dalam pembelajaran, ya menggunakan metode yang bervariasi. Jadi tidak monoton, tidak ceramah terus seperti itu. Jadi sekalian anak diajak keluar. Nah, kemudian yang terakhir kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan ketawa. Nah, inilah kebutuhan dasar. Anak juga seperti itu ya, ibu pengennya senang, pengennya bermain, ya tidak tegang. Jadi di kelas itu dalam mengajar itu sebaiknya kita itu sering ajak anak-anak itu untuk misalnya ice breaking, anak itu sesekali ajak bernyanyi, ya ibu-ibu ya. Kemudian sering misalnya bercerita yang lucu-lucu, itu anak suka ya ibu-ibu ya. Nah ini atau kita bermain sambil belajar. Nah ini untuk kebutuhan tadi kesenangan. Lanjut ibu Desi. Nah jadi di sini ada suatu kasus ya ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Next, udah sih. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, sebetulnya kebutuhan yang belum terpenuhi itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, ini kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus dan dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti kebutuhan akan kesenangan. Nah, begitu ibu. Nah, di sini saya ada kuesioner. Ya ibu-ibu, di sini nanti ibu-ibu boleh, ini untuk mengecek kebutuhan yang dominan dari diri kita. Ya ibu-ibu, kebutuhan kita ini boleh juga kita praktekkan ke peserta didik kita. Tapi ini untuk ibu-ibu mengingat waktu, jadi nanti bisa ibu-ibu lakukan di rumah. Nanti Ibu Desi tolong dibagikan. Jadi di sini saya mau menjelaskan dulu. Nah, nanti di kuesioner itu ada 40 soal ya ibu-ibu. Untuk soal nomor 11 sampai 20 itu adalah ungkapan kebutuhan 1 sampai 10 itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 11 sampai 20 itu ungkapan kebutuhan kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu ungkapan kebutuhan kebebasan, dan 31 sampai 40 itu kebutuhan akan kesenangan. Jadi nanti itu ada nilainya. Nanti Bapak Ibu jumlahkan dari nomor 1 sampai 10 itu poin yang tertinggi. Ya. Dari 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu masing-masing ibu-ibu jumlahkan mana skor yang tertinggi. Nah, kalau misalkan skor yang tertinggi misalnya di angka 1 sampai 10 itu skor tertinggi, berarti Bapak Ibu yang dominan adalah kebutuhan akan kasih sayangnya. Atau misalkan nomor 31 sampai 40
ya itu berarti yang dominan adalah kebutuhan akan kesenangannya. Ya, ini saya udah coba, udah praktekkan ya Ibu, memang sepertinya bisa ini ya hasilnya. Itu saya coba di rumah untuk anak-anak saya, yang ternyata yang anak saya nomor 1 itu dominannya dia kebutuhan akan kasih sayang. Jadi setelah tahu, jadi anak saya ini saya peluk-peluk, saya cium-cium, akhirnya gitu kan, ini pengen selalu disayang tadi gitu ya. Memang kalau anak saya nomor 2 itu kebutuhan kekuasaannya. Jadi memang benar dia itu selalu pengen apa ya, didengar seperti itu. Kalau kita tak dengar, dia sedang ngomong, dia akan marah-marah gitu. Jadi ya karena saya sudah tahu bahwa kebutuhan penguasaan yang dominan, ya, jadi saya lebih bersabar menghadapi anak saya. Begitu juga nanti peserta didik kita ya Ibu-Ibu, boleh kita coba praktekkan. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi. Nah, teori dari tadi kita belajar tentang saya banyak berbicara tentang teori motivasi perilaku manusia ya Ibu. Jadi teori motivasi itu kan ada yang eksternal, berarti itu dari luar. Kemudian ada yang internal, itu berarti dari dalam. Nah, di sini teori motivasi itu ada 3, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kalau hukuman dan penghargaan itu motivasi eksternal dari luar, kalau restitusi itu motivasi internal. Nah, hukuman di sini ketika berperilaku ya seseorang yang dominan memiliki motivasi yang berdasarkan hukuman ini ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sementara penghargaan ini dia ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, biasanya dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga ini ya Ibu, restitusi. Nah, restitusi ini agak asing ya Ibu-Ibu di kita ya, termasuk saya juga baru tahu ada istilah restitusi. Nah, ini di guru penggerak, ternyata ini baik, dampaknya baik sekali untuk anak. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Ya, ketika orang melakukan memiliki motivasi restitusi ini, dia akan bertanya, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi Bu Desi next lagi Desi. Tadi sebelumnya tadi. Oke, yang ini ya Ibu ya. Jadi hukuman, konsekuensi, restitusi, hukuman dan konsekuensi mungkin Ibu-Ibu ini ada istilah lagi ya Ibu-Ibu ya. Di teori motivasi ini ada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau hukuman, konsekuensi, nah dari sisi apa sih yang membedakannya? Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, misalnya ketika anak itu terlambat, misalnya ya, kita itu langsung menyuruh anak lari, lari 2 keliling lapangan 2 kali putaran. Itu kan berarti tidak terencana, tiba-tiba gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, Ibu. Kemudian bersifat satu arah, ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Jadi kalau hukuman ini bisa berupa fisik, ya fisik tadi misalnya disuruh lari lapangan, anak disuruh misalnya menyiram tanaman, ya anak disuruh menyapu halaman. Itu adalah hukuman yang bersifat fisik. Tapi ada juga psikis, ya Ibu. Itu hukuman yang dari kata-kata, ya jadi kata-kata guru yang menyakiti hati anak. Jadi ya Ibu-Ibu, kita ini juga pelajaran buat diri saya sendiri, bahwa kita itu hati-hati dalam berkata-kata. Ya, ada anak-anak tertentu itu yang kata-kata yang didengarnya itu apabila menyakiti hatinya itu akan terus teringat sampai kapanpun. Ya, akan terus teringat di memorinya. Ya, saya sendiri ya Ibu-Ibu ya mengalami
mengalami ini ya. Mungkin saya sedikit cerita. Dulu waktu saya di sekolah, ada guru matematika, dia ketika dia menjelaskan, ya, memberikan contoh itu dia tidak pernah menjelaskan apa yang ditulisnya. Jadi dia kalau menulis contoh itu dia menulis saja. Nah, pernah suatu ketika saya ingin bertanya, ini dari mana Pak? Angka ini dari mana? Spontan saya dimarahi, Bu. Saya dibilang bodoh seperti itu. Itu setelah itu saya nggak berani bertanya lagi. Ya, bukan ke saya juga, ke semua teman. Ya, jadi kami setiap pelajaran dia, kami tidak pernah bertanya, tidak pernah berbicara apapun. Nanti kalau ulangan dapatnya 3, 4 itu udah biasa ya. Kalau 5 itu udah yang paling pintar udah itu. Nah, sampai sekarang saya masih ingat ya Ibu. Padahal udah puluhan tahun itu. Nah, jadi hati-hati ya Ibu dalam berkata-kata. Nah, jadi itu hukuman. Jadi hukuman itu tadi ya sudah, kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dia tidak sekejam hukumannya, Ibu. Dia ini karena anak itu melanggar sesuatu, kemudian ada sanksinya seperti itu. Jadi anak-anak itu sudah tahu ketika dia melanggar suatu peraturan, nanti dia dapat sanksinya ini. Misalkan ketika dia terlambat, nanti disuruh menyiram tanaman. Jadi sudah ada kesepakatan dulu dengan anak. Tadi berdasarkan peraturan atau berdasarkan tata tertib tadi seperti itu. Jadi sudah diinformasikan terlebih dahulu, itu konsekuensi. Nah, sementara restitusi, nah ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif untuk murid mencari sendiri solusi dari permasalahannya untuk menjadikan murid bertanggung jawab. Jadi inilah motivasi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi dari dalam anak itu dengan cara restitusi ya Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, anak itu kita ajak komunikasi Ibu. Kita tanya dulu apa alasan dia melakukan itu, ya. Kemudian kita ajak dia untuk mencari solusi dari permasalahan yang dilakukannya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap perbuatan ya yang sudah dilakukan. Jadi itu namanya restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan ya Bapak Ibu, ini tindakan dulu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Ibu ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman ya? Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali ketika tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman ya kalian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya. Oke, kita paham ya. Konsekuensi mungkin karena pelajaran PJOK ya Ibu. Mungkin caranya udah lari putar lapangan dulu, dia terlambat jadi saya lari gitu ya. Nanti masuk konsekuensi. Oke. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama, menghukum pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada video, Ibu-ibu. Nah, kita menyimak video ini secara bersama-sama. Nah, nanti di sini ada penjelasan apa itu posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman itu seperti apa, pemantau itu seperti apa, dan manajer. Oke,
Silakan Bu Desi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi tadi dari video yang kita sudah amati, sudah kita tonton tadi, kira-kira posisi kontrol yang mana, posisi kontrol guru yang mana yang paling ideal tadi menurut ibu-ibu? Yang mana? Iya, manajer ya. Karena tadi anak diajak untuk mencari sendiri solusi dari permasalahan. Jadi anak ditanya apa kesalahannya, juga dikaitkan tadi ya, dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kira-kira nih ibu-ibu ini sudah berada di posisi kontrol yang mana? Sudah iya, bisa lebih dari satu ya. Yang mungkin ada yang penghukum, ya ada yang pemantau, ya. Iya, ada juga yang tadi membuat rasa bersalah ya. Tidak baik ibu kita semuanya berproses pelan-pelan kita supaya kita itu menempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Nah, di sini ada pertanyaan. Jadi berdasarkan kata-kata tadi ya, berdasarkan kata-kata yang diucapkan oleh guru. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana nih ibu-ibu? Saya kecewa, membuat rasa bersalah. Next, betul ya, membuat rasa bersalah. Kemudian jika kata-kata gurunya, kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana ini? Penghukum. Iya. Terus Bu Desi, betul ya, penghukum. Kemudian ketika guru berkata, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Apa rencanamu? Berarti dia menanyakan, ya,
solusi ya, manajer. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Apa? Teman. Oke, pintar-pintar ya ibu-ibunya. Kamu ini tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa ya ibu-ibunya? Kamu tidak pemantau berdasarkan ini ya, data seperti itu. Oke, pemantau. Kemudian selanjutnya, oke sudah cukup. Oke, Desi. Bu Desi tadi keyakinan kelas ya udah, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini contohnya ibu-ibu ya. Ketika kita mengendarai kita naik motor ya ibu. Nah, kita naik motor menggunakan helm. Nah, sebenarnya kita pakai helm itu alasannya supaya apa ya? Apakah karena takut ditilang sama polisi? Bisa jadi. Atau dia kenapa? Biar aman ya, untuk menjaga keselamatan dirinya. Kalau alasannya karena takut ditilang sama polisi, itu berarti masih bersifat eksternal dari luar ya, karena takut tadi dengan peraturan ya, takut sama aturan, takut dihukum. Tapi kalau alasannya karena cari menjaga keselamatan diri, karena nilai-nilai yang diyakini, nah berarti ini adalah motivasi internal. Nah inilah mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan. Nah, jadi untuk oke, nggak apa-apa, lanjut ya. Nah, jadi ibu-ibu, untuk menerapkan tadi restitusi, kita perlu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Kalau dulu pernah ada kata kesepakatan kelas, ya sama saja sebenarnya. Ini keyakinan kelas. Ya, nah jadi ini sudah saya lakukan ya ibu di kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, berupa pernyataan positif atau nilai-nilai kebaikan, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu jangan ada kata negatif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kita ubah ya, buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Oke, next Bu Desi. Nah jadi gini ya, kalau peraturan kelas ini bahasanya dilarang mengganggu orang lain, tapi keyakinan kelas ya, kata-katanya menghormati orang lain ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, keselamatan, kemudian menghormati orang lain ya, bersabar ya, seperti itu dan seterusnya. Lanjut Bu. Nah, oke, lanjut sama ya. Nah ini di kelas 5 sudah kami kelas 5 sudah membuat kesepakatan kelas ya. Jadi itu dimulai anak-anak itu menuliskan masing-masing menuliskan keyakinan kelas ya, nilai-nilai kebajikan tadi ya. Kemudian menggunakan kertas warna-warni, setelah itu ditempelkan di papan tulis ya. Kemudian kalau ada nilai keyakinan yang sama yang kita cabut, jadi diambil satu saja. Nah jadi kemudian nilai keyakinan kelas itu kita tulis langsung ditulis di kertas ya, boleh kertas manila atau kertas asturo ya. Itu nggak boleh banyak-banyak ya ibu, maksimal itu 10 supaya mudah diingat oleh anak. Setelah itu sudah anak-anak yang membuat sendiri, kemudian ditandatangani. Ini artinya keyakinan yang dibuat itu secara bersama-sama dan disetujui. Kemudian dipajang di kelas. Jadi terlihat, jadi setiap hari anak bisa membacanya, anak supaya mengingat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan
menyesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ini tadi. Lanjut Bu Desi. Nah, ini yang terakhir. Ya, materi kita yaitu tentang restitusi. Tadi juga sudah disinggung banyak ya Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah proses dialog oleh guru kepada murid dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi dalam restitusi ada yang namanya segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang tiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini seperti apa maksudnya Ibu? Jadi misalkan ketika anak berbuat salah nih, misalnya anak-anak ini apa ya kesalahannya? Misalnya anak-anak ribut di kelas misalnya ya, ketika guru sedang menjelaskan dia main di kelas misalnya ya. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita bisa mengajukan pertanyaan. Anak ini kan kita ajak dialog. Tadi kan restitusi itu proses dialog. Anak itu guru dan anak berdialog. Jadi kita stabilkan identitas anak itu supaya anak itu tidak merasa bersalah. Kita bisa bertanya seperti ini, ibu-ibu misalnya, kita ini adalah manusia ya. Jadi semuanya manusia pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi manusia ini tidak ada yang sempurna ya nak ya. Jadi kamu berbuat kesalahan itu adalah wajar. Ibu orang dewasa juga, ibu juga pernah berbuat salah karena salah itu adalah manusiawi. Jadi itu untuk menstabilkan identitas dia. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Ya, kita mengembalikan identitas gagal anak menjadi identitas sukses. Jadi itu, ketika anak identitasnya sudah sukses, maka dia akan bisa kita ajak untuk berdialog lebih lanjut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kita tanya tadi ya, apa penyebab dia melakukan kesalahan itu, ya? Apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi? Kita tanya baik-baik ya, ibu-ibu. Ya, jadi tadi mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian, nah ini kata-katanya tadi ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Lanjut Bu Desi. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kemudian kita kaitkan. Nah, kemarin kita sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah membuat keyakinan kelas. Ya, kita kaitkan tadi dengan dia bermain di dalam kelas. Itu kira-kira keyakinan mana yang tidak kamu laksanakan, yang kamu langgar? Kalau bermain di dalam kelas berarti nilai bisa kesopanan, bisa ketertiban, ya ibu ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kelasnya. Kamu yakin tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat? Kalau kamu yakin, kenapa kamu melakukan ini? Nah, ya ibu-ibu ya. Nah, jadi itu kita meyakini tadi nilai-nilai kebajikan yang nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini kemarin contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ya ibu-ibu. Boleh ibu Desi? Tadi yang video tadi. Ibu ada video. Ya, dan kita ibu panggil ke sini, tidak apa. Tahu ternyata tidak. Pernah
pendidikan kerjasama pernah berjadwal. Itu juga pernah berjadwal. Tapi yang terpenting sekarang kita bisa Iya Bu. kamu pasti dimana alasan melakukan hal itu. Ya pendidikan? Iya Bu. Boleh nggak ibu tadi alasannya? Saya terbiasa melakukan sembarangan Bu. Pernah terkadang saya membuang sampah di tempat sampah. Sampahnya jauh dari tempatnya Bu. Menurut kamu membuang sampah sembarangan itu benar atau tidak? Tidak benar Bu. Kenapa? Karena semua sekolah sudah terkendali. Sehingga mereka membuang sampah sembarangan itu bisa membuat kepala kita menjadi kotor dan apakah kamu masih ingat tentang keyakinan telat, matematika telat, dan apa tidur sama? Ingat Bu. Apa coba sebutkan? Menjaga kebersihan di sekolah. Kalau menurut kamu, apakah kegiatan yang telah kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan telat yang kita buat dan kita sepakati? Tidak sesuai Bu. Kamu bilang tadi barusan kamu terbiasa ya membuang sampah sembarangan. Nah, kira-kira menurut kamu bagaimana kamu mengatasi kebiasaan itu? Saya akan membuang sampah pada tempat sampah Bu. Yakin kamu bisa melakukannya? Yakin Bu. Oke. Baiklah kita telah berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ya. Dan kamu telah berjanji untuk membuang sampah dengan cepat ya. Ibu berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen dalam memperbaiki kesalahan yang terjadi. Baik Bu, saya akan bertanggung jawab dan menjadi komitmen untuk memperbaiki kesalahan saya. Baiklah kita, ibu percaya kamu bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Sekarang kita mulai kelas ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi itu ya ibu contoh dari tadi praktek segitiga restitusi. Jadi dari materi yang sudah saya paparkan tadi dapat saya simpulkan bahwa dalam mewujudkan budaya positif diperlukan adanya penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer atau among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Nah, nanti ada lembar refleksi ya Ibu, nanti mohon diisi ya, ada pertanyaan-pertanyaan di situ. Refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, pengalaman atau pelajaran apa yang Bapak Ibu peroleh hari ini, kemudian perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini, dan tentunya hal baik apa yang dapat dilakukan ke depannya. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, sebelum saya menutup di kegiatan diseminasi kita hari ini, saya ingin mengutip, menyampaikan kata-kata baik, kata-kata bijak ya dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu jangan setengah hati menjadi guru, karena anak-anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Jadi ibu-ibu, mari kita membuka hati kita ya untuk mendidik anak didik kita, untuk menuntun mereka sesuai dengan konsep pendidikan kita saat ini, yaitu merdeka belajar, karena anak-anak telah membuka hatinya. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah disampaikan oleh Bu Marini, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi tadi sudah kita menyaksikan refleksi kita sebagai guru, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang belum kita kerjakan, agar perbaikan ke depannya supaya kita menjadi guru yang ideal. Saya pernah mendapat kalimat dari seseorang bahwa jika kita sudah memutuskan menjadi guru, maka wajib bagi kita untuk menjadi pembelajar. Maka seorang guru adalah seorang yang belajar untuk mendidik generasi yang masa depan. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Masya Allah, ini sudah kembali jelas ya. Masih semangat ibu-ibu? Masih mantap. Karena tidak ada pertanyaan dan materi yang disampaikan dari Bu Marini juga sudah sangat jelas, kita tutupkan kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal kegiatan sampai tutup kegiatan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah memberikan mengadakan kegiatan diseminasi, yang mana diseminasi budaya untuk sekolah ini kedepannya bermanfaat bagi guru dan peserta didik dan kemajuan sekolah SDN 02 Pontianak Timur. Saya sangat bersyukur sekali bahwa adanya kegiatan ini. Jadi paling tidak menambah wawasan, menambah pengetahuan dari guru-guru, baik pribadi saya maupun secara umum seluruh guru-guru dan peserta didik dan juga untuk sekolah ini. Terima kasih. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Rini. Semoga sukses selalu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Rahmawati. Saya guru kelas 6. Dari aksi nyata Ibu Marini tentang budaya positif, di sini hal yang bisa saya pelajari yaitu tentang pendidikan disiplin, di mana ternyata kita boleh-boleh saja memberikan hukuman kepada peserta didik kita, tetapi tidak boleh mengarah ke kekerasan fisik maupun mentalnya. Nah, di sini kita harus lihat dulu usia peserta didik kita, kesalahannya apa. Selain itu, sebelum kita memberikan hukuman, ternyata kita tidak boleh menegur peserta didik kita di depan orang banyak, menuduh kesalahan kepada peserta didik kita tanpa bukti, karena itu akan jatuhnya ke mental peserta didik kita. Nah, di sini akan saya pelajari lebih dalam bagaimana cara membuat peserta didik kita itu jera akan kesalahan-kesalahan mereka, tetapi mereka tidak takut atau tidak mengganggu mentalnya, sehingga hukuman yang kita berikan itu jatuhnya untuk memang mendisiplinkan mereka. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oti Santika Rani. Saat ini mengajar di SD Negeri 2 Pontianak Timur. Nah, testimoni saya atas aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu Marini. Alhamdulillah saya sebagai guru merasakan dampaknya dan menjadi refleksi saya ke depannya dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesi Oktavia. Saya mengajar di kelas 2 di SDN 2 Pontianak Timur. Di sini saya akan memberikan testimoni berkaitan dengan desiminasi yang diberikan oleh Ibu Marini di sekolah kami. Alhamdulillah Ibu Marini telah melaksanakan aksi nyatanya dalam program guru penggerak, yaitu melaksanakan desiminasi budaya positif. Jadi berkaitan dengan desiminasi budaya positif yang diberikan Ibu Marini di sekolah kami, itu sangat bermanfaat sekali bagi guru-guru di sekolah kami, terutama bagi saya sendiri, dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik dalam meningkatkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Rahmawansyah. Saya dari kelas 5. Saya sangat senang dengan adanya kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh Bu Marini dan teman-teman. Dengan adanya kesepakatan kelas tersebut dapat menjadikan siswa lebih bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benyamin. Saya merasa senang dengan kegiatan kelas yang telah dibuat. Dengan kegiatan kelas tersebut, kelas menjadi lebih tertib dan disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.